Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang peluang untuk kelas 12. Nah, apa yang harus dipahami terlebih dahulu? Kita akan mempelajari yang pertama yang harus dipahami adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang muncul dari suatu percobaan. Lalu yang kedua, titik sampel, yaitu anggota-anggota dari ruang sampel. Yang ketiga, percobaan, merupakan proses yang menghasilkan data. Dan yang keempat adalah kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel yang diharapkan terjadi. Nah, itu yang harus dipahami. Sekarang langsung kita ke contoh pertama. Pada percobaan pelemparan dadu 1 kali, nah, kita tahu bahwa satu dadu itu ada mata dadu 1, 2, 3, sampai 6. Maka ruang sampelnya atau semua yang mungkin terjadi ketika melempar dadu adalah muncul mata dadu 1 atau 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, ini semua disebut ruang sampel. Jadi semua yang mungkin terjadi. Dan masing-masing dari anggota ruang sampel disebut titik sampel. 1, 2, sampai 6. Maka banyaknya titik sampel di sini dilambangkan dengan NS. N-nya kecil ini merupakan banyaknya dari titik sampel atau anggota ruang sampel ada 6 dari sini tadi. Lalu yang pertama, misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu genap. Nah, sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa kejadian adalah bagian dari ruang sampel, maka kita ambil mata dadu genap dari ruang sampel ini apa aja. Maka A tadi, kejadian A yang merupakan mata dadu genap dari sini yaitu 2, 4, dan 6. Nah, maka NA-nya atau banyaknya anggota dari kejadian A ada 3. 1, 2, 3. Lalu yang kedua, kejadian B adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Dari sini bisa kita lihat bahwa ganjilnya 1, 3, 5. Dengan demikian NB atau banyaknya anggota B adalah 3. Kita ke contoh 2. Pada percobaan 1 koin uang logam dilempar 1 kali. Nah, kita tahu bahwa 1 koin uang logam itu terdiri dari sisi gambar atau sisi angka, ya kan? Maka ruang sampel yang akan terjadi ketika kita melempar koin, kalau nggak muncul angka ya gambar gitu kan, A, G. Dengan demikian NS atau banyaknya anggota ruang sampel ada 2. 1. Misal X adalah kejadian muncul angka. Nah, dari sini kejadiannya kalau muncul angka ya hanya A saja kan, sehingga NX-nya atau banyaknya anggota X muncul angka tadi hanya 1. Lalu Y kejadian muncul gambar. Kejadian muncul gambar ya cuman 1 aja kan, G itu sendiri. Sehingga NY-nya juga 1. Contoh yang ketiga. Sekarang percobaan 2 koin uang logam dilempar bersamaan. Nah, kalau koinnya ada 2 dilempar bersamaan, maka kemungkinan yang akan muncul seperti ini bisa kita daftar dengan tabel. Ini koin yang pertama, kemungkinannya kalau nggak A ya G, begitu juga dengan koin kedua, kalau nggak angka ya gambar, maka kalau digabung keduanya bisa muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Bisa juga kita sebutkan dengan pohon faktor. Caranya, nah, misal koin pertama tadi bisa muncul angka atau gambar, maka pasangannya juga bisa ada 2 kemungkinan, kalau nggak angka ya gambar. Nah, ini pasangannya bisa angka, bisa gambar. Maka ruang sampelnya tinggal gabung. Keduanya muncul angka atau angka gambar. Yang di sini bisa gambar angka. Nah, yang terakhir gambar-gambar. Baik secara pohon faktor atau tabel, ruang sampelnya sama. Nah, maka jumlah atau NS-nya ada 4. Kita ke contoh 4. Pada percobaan 3 koin uang logam. Nah, tadi 1, 2, sekarang 3. Kita pakai tabel. Di sini
Yang kolom sebelah kiri ini menunjukkan hasil dari kalau dua logam tadi ya, dua koin. Nah, ketambahan koin yang ketiga, kan kemungkinannya bisa angka gambar, maka gabungannya seperti ini. Bisa ketiganya angka atau angka gambar angka, dan seterusnya, atau ketiganya bisa juga gambar semua. Nah, dari sini bisa kita lihat ruang sampelnya, semuanya disebutkan ini NS-nya ada 8. Contoh 5. Pada pelemparan dua dadu secara bersamaan. Nah, kalau dua dadu bisa digabung seperti ini. Dadu pertama muncul 1 sampai 6, dadu kedua juga bisa muncul mata dadu 1, 2, 3 atau 6. Kalau digabung menghasilkan ini. Satu-satunya artinya dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1, sampai seterusnya bisa muncul 6, keduanya mata dadu 6 dan 6. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat kalau NS-nya ada 36. NS 2 dadu ya. NS-nya ada 36. Ini untuk 2 dadu. Sekarang kita ke materi inti, yaitu peluang kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan PA. P ini adalah peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian anggota A dan NS adalah banyaknya anggota S. Nah, peluang itu sendiri nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Kalau 0 artinya kejadian itu tidak mungkin terjadi. Kalau peluangnya 1 artinya kejadian pasti terjadi. Nah, sekarang kita ke contoh 1. Pada percobaan pelemparan 3 koin uang logam, berapa peluang muncul 2 gambar 1 angka? Tadi kita sudah bahas tentang ruang sampelnya 3 koinnya. NA dimulai dari banyaknya kejadian yang diharapkan. Yang diharapkan muncul 2 gambar 1 angka. Nah, ini kan muncul 2 gambar 1 angka. Ini adalah kejadian yang diharapkan, maka disimbolkan dengan NA. 2 gambar 1 angka ini bisa ditulis GGA. Nah, lalu GAG, dan yang terakhir AGG, ini kan. Nah, maka NA-nya sama dengan ada berapa? 3. Nah, kalau sudah kita tuliskan NA, sekarang NS-nya. NS-nya tadi 3 koin. Nah, kalau 3 koin berarti NS-nya 8 ya, sudah kita sebutkan tadi. Dengan demikian, peluang dari kejadian A adalah NA per NS. Nah, tinggal menyusun gitu aja. NA-nya ada 3, NS-nya ada 8. Itu sudah tidak bisa diperkecil lagi. Kita ke contoh soal 2. Pada pelemparan 2 buah dadu, peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Nah, kita mulai dari NA. Atau kejadian yang diharapkan adalah mata dadu berjumlah 9. Nah, jadi dadu 1 ditambah dadu 2 harus berjumlah 9. Kita sebutkan dulu. Misalkan yang supaya dapat 9, dadu pertama muncul angka 18 tidak mungkin, 27 nggak mungkin kan, maksimal dadu itu kan angkanya 6. Jadi kita mulai dari dadu 3, yang kedua 6. Nah, 9 kan. Lalu 4 dengan berapa? 4 dengan 5. Lalu 5 dengan 4. Ya kan, dadu pertama 5, berikutnya dadu 6, dadu 1 angka 6, dadu kedua 3. Nah, ini. Maka NA-nya ada berapa ini? Ada 4 ya. Ini tadi. Nah, seperti ini. Dengan demikian NA-nya ada 4. Nah, 4 itu dari pasangan ini, ada 4.
Lalu NS-nya. NS dari 2 dadu. Tadi juga sudah dibahas kalau 2 dadu NS-nya 36. Nah, dengan demikian peluang dari kejadian A, nah sebenarnya tidak harus A ya, tapi bolehlah dengan huruf yang lain selain S. Peluang dari kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. NA per NS-nya yaitu 4 per 36. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan, dibagi 4 ya. 1 per 9. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang tentang kartu. Pada satu set kartu bridge itu kartu remi ya, akan diambil sebuah kartu. Peluang terambilnya kartu as adalah, nah kita mulai dari NA-nya terlebih dahulu. Kartu as yang diharapkan muncul kan kartu asnya. Tadi satu kartu kan. Kartu as itu ada berapa? Nah ini harus tahu ya. Kalau jumlahnya kartu as itu ada 4 seperti gambar di sini. Ada A hati, keriting, waji, dan ini waru. Ya. Maka NA-nya kartu as itu ada 4. Lalu NS-nya, NS dari kartu bridge itu totalnya ada 52. 52 itu dari mana? Masing-masing itu ada 13 ya. Jadi hati itu ada 13 kartu. 13 kartu itu apa aja? Nah, jadi masing-masing kartu itu ada 13. 13 itu apa aja? Dari angka 2 sampai 10. Lalu yang bergambar itu ada Jack, Queen, King, dan As. Nah, maka totalnya 2 sampai 10 itu kan 9. 10, 11, 12, 13. Ada 13 kartu. Nah, demikian langsung saja kita tulis PA-nya. NA per NS itu tadi as-nya ada 4, NS-nya ada 52. Kita sederhanakan dibagi 4, 1 per 13. Itu peluang muncul kartu A. Contoh yang keempat, ini melibatkan soal kombinasi. Sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 5 bola putih. Jika 2 bola diambil sekaligus secara acak, peluang terambilnya yang pertama, yang A, keduanya berwarna putih, yang B, merah dan putih. Nah, kita jawab dulu yang A. Nah, ini dari 4 merah dan 5 putih ini diambil 2 bola ya. Nah, jadi yang diharapkan itu kan muncul 2 bola. Yang A tadi, ini yang A, warnanya putih, 2 bola putih. Nah, padahal di sini putihnya ada berapa? Putihnya ada 5 kan? Jadi NA itu memilih 2 bola putih dari 5 bola putih. Nah, karena ini mengambil atau memilih ya, yang kita harapkan itu kan 2 bola putih. Memilih 2 putih dari 5 putih. Nah, maka kita pakai cara kombinasi seperti materi yang lalu. Jadi 5C2, mengambil 2 dari 5. 5C2 itu bagaimana? Nah, ingat kombinasi penjabarannya 5 faktorial, N faktorial ya, dibagi dengan 2 faktorial yang belakang, dikali 5 min 2 faktorial. Nah, 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3, ini kita berhenti di 3 faktorial saja karena yang bawah ini 5 dikurangi 2 itu kan 3 faktorial. Nah, kita berhenti di sini karena bisa dicoret.
Sehingga hasilnya 5 kali 4, 20 dibagi 2, 10. Ini untuk NA-nya. Nah, sekarang NS-nya. NS itu adalah totalnya kan. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 9 bola. Total 9 bola. Lalu yang diambil 2 bola. Diambil 2 bola. Sehingga NS-nya itu 9C2. Nah, 9C2 ini 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 9 min 2 faktorial. Hasilnya 9, 8, 7 faktorial, kita berhenti di 7 karena yang bawah ini 9 dikurangi 2 hasilnya 7 faktorial, kita coret. Nah, hasilnya ini bisa kita sederhanakan juga, tinggal 9 kali 4 ada 36. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalau mengambil lebih dari 1 berarti kita lihat totalnya itu ada berapa. 2 bola dari berapa putih ya, ini juga gitu, total ada berapa bola diambil berapa. Nah, itu pakai kombinasi. Maka peluangnya langsung ini NA dibagi NS sama dengan NA nya tadi 10 per 36. Bisa kita sederhanakan dibagi 2, 5 per 18. Nah, ini peluang. Sekarang kita jawab yang B. Nah, sama ya, dari 4 bola merah, 5 bola putih, diambil 2 bola. Yang diharapkan adalah merah dan putih. Nah, ini NA-nya. Kejadian yang diharapkan muncul merah dan putih. Nah, kalau merah dan putih kita lihat. Merah itu dari berapa merah? 4 merah kan? Putih dari berapa putih? 5. Nah, maka kita bisa, kalau secara rinci, merah itu kan dari, berarti merahnya ada 4. 4C1. Kalau ada kata dan itu dikali. Putihnya 5 diambil 1 kan, 5C1. Nah, kalau cuma diambil 1 berarti dia tidak perlu dihitung ya sebenarnya. 4 kalau diambil 1 ya keempat-empatnya bisa kepilih. Maka 4C1 itu kalau dijabarkan hasilnya pasti 4. Lalu 5C1 juga hasilnya mesti 5. Sehingga NA-nya ada 20. Kemudian NS-nya sama seperti tadi. Dari 9 bola diambil 2. Diambil 2 tadi sudah dihitung, hasilnya 9C2 itu adalah 36. Nah, maka peluang dari kejadian yang B ini, merah dan putih, NA per NS-nya itu adalah 20 dibagi 36. Dibagi 4 bisa ya. Dibagi 4 itu 5 per 9. Nah, itu tadi soal yang melibatkan kombinasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.